Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera semuanya. Mahasiswa sekalian, kali ini saya akan memberikan materi mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dimulai sejak masa prasejarah. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi, di mana informasi pada saat itu dimulai dari gambar-gambar yang tak bermakna di dinding-dinding goa, seperti peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang kemudian kita kenal sebagai internet. Informasi yang dikembangkan atau disampaikan tidak hanya mulai dari menggambarkan keadaan saja, tapi juga sampai kita bagaimana melakukan taktik cara bertempur. Berikut akan saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk manusia yang dimulai sejak pada masa prasejarah, yaitu pada masa tahun sebelum Masehi sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Pada masa prasejarah ini, awalnya teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada saat ini berfungsi hanya sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding goa, bagaimana contohnya mereka cara berburu, lalu bagaimana cara menangkap buruannya dengan benar dan cepat, dan sebagainya. Pada masa ini mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka tinggal dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara, dengusan, dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa itu. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakannya dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, ataupun isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selanjutnya adalah pada masa sejarah. Masa sejarah ini dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi hingga 1400-an Masehi. Pada masa ini, teknologi informasi belum menjadi teknologi massal seperti yang kita kenal sekarang ini. Teknologi informasi masih digunakan oleh kalangan-kalangan terbatas saja. Digunakan pada saat-saat khusus dan biayanya pun sangat mahal. Dimulai pada masa sejarah pada tahun 3000 sebelum Masehi, itu mulai pertama kali dikenalkannya tulisan yang digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf. Piktograf ini adalah simbol atau huruf yang mempunyai bentuk bunyi yang berbeda penyebutannya, sehingga mampu menjadi kata dan kalimat bahasa. Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 2900 sebelum Masehi, muncul tulisan dengan huruf hieroglif. Penggunaan huruf hieroglif yang dikenalkan oleh bangsa Mesir kuno merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda, yang ketika digabungkan menjadi satu akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria, yaitu tulisan dengan menggunakan piktograf. Perkembangan selanjutnya sebelum Masehi itu adalah tahun 500 sebelum Masehi. Ini mulai digunakannya penggunaan media tulis atau media informasi dengan menggunakan kertas dari serat papiprus. Serat papiprus merupakan serat yang diambil dari pohon papiprus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil, yang kemudian oleh bangsa Mesir dijadikan media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan oleh mereka sebagai media informasi. Lalu masa sejarah teknologi informasi dan komunikasi selanjutnya adalah pada tahun
1005 Masehi. Di sini bangsa Cina mulai menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang, yang dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, kemudian dicuci, dan diratakan, serta kemudian dikeringkan. Penemuan ini kemudian memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu, yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta, atau yang kita kenal sebagai sistem cap. Perkembangan selanjutnya adalah yang kita sebut sebagai masa modern pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Masa modern perkembangan TIK ini dimulai sejak 1400-an Masehi sampai dengan sekarang. Pada tahun 1445, di masa modern ini, mulai dikenal atau mulai keluarnya mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi. Mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi ini bisa diganti-ganti dengan bingkai yang terbuat dari kayu yang kemudian dikembangkan sehingga menimbulkan tulisan-tulisan dalam bentuk berbagai macam. Penemuan mesin cetak dengan menggunakan plat besi ini pertama kali dikenalkan oleh Johann Gutenberg. Lalu pada tahun 1830, Augusta Lady Byron mulai menuliskan atau menemukan program komputer yang pertama kali di dunia. Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia ini bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analytical-nya, yang mana didesain pada program ini didesain mampu memasukkan data, lalu mengolah data dan menghasilkan bentuk keluaran dalam bentuk sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun sebenarnya cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Pada 94 tahun sebelumnya, komputer digital pertama itu adalah ENIAC 1 baru dibentuk. Lalu perkembangan selanjutnya itu pada tahun 1837, Samuel Morse mulai mengenalkan kepada dunia mengenai mesin yang kita sebut sebagai telegram, ya, telegram dan bahasa kode Morse. Mesin telegram dan bahasa kode Morse ini dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan waktunya. Penemuan ini memungkinkan informasi dapat diterima dan dipergunakan secara luas oleh masyarakat tanpa dirintangi oleh jarak dan waktu. Mahasiswa sekalian, yang selanjutnya adalah perkembangan TIK pada masa modern, yaitu di tahun 1877, itu mulai ditemukannya telepon yang dikenalkan oleh Alexander Graham Bell, telepon yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Yang pertama kali dikenalkan di dunia pada saat itu. Selanjutnya adalah perkembangan pada tahun 1923, pada masa modern tahun 1923 ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu mulai dikenalkan atau mulai ditemukannya televisi dalam bentuk tabung. Nah, televisi dalam bentuk tabung ini pertama kali itu ditemukan oleh seorang penemu yang bernama di sini adalah ditemukan pertama kali oleh seorang ahli pada tahun Paul Barnes. Selanjutnya adalah pada masa modern di tahun 1973 itu mulai dikenal istilah internet. Pada saat ini istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP atau IP, kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP atau IP yang dikembangkan oleh grup dari DARPA.
Pada tahun 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut CSNet dengan kapasitas 56 kilobyte PS untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Mahasiswa sekalian, selanjutnya adalah pada masa modern yang pada tahun sekitar 1998 muncullah satu domain yang kita kenal sampai sekarang adalah domain Google. Domain Google ini awalnya hadir pada bulan Januari 1996 sebagai proyek penelitian dari Larry Page ketika dia berdua dengan mahasiswa PhD-nya di Stanford di California membuat untuk disertasinya. Nama domain untuk Google didaftarkan oleh Larry pada tanggal 15 September 1997 dan perusahaan itu kemudian didirikan pada tanggal 4 September 1998. Pada Mei 2011, pengunjung unit Google melampaui 1 miliar untuk pertama kalinya. Pendapatan operasional pada tahun 2010 melebihi dari 29 miliar US dollar. Wow, amazing bukan? Dan terakhir adalah pada masa modern itu pada tahun sekitar 2004 munculnya sosial media Facebook. Lalu kesini-sininya ke tahun berikutnya mulailah muncul selain Facebook ada Instagram, ada Twitter dan sebagainya, itu sangat banyak sekali. Tapi pada tahun 2004 ini adalah yang pertama kali selain Facebook sebetulnya masih ada sebelumnya ada juga, tapi yang lebih terkenal ini adalah di tahun 2004 adalah munculnya sosial media Facebook. Facebook adalah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada Februari 2004 yang kemudian dioperasikan dan dimiliki secara pribadi oleh Facebook Inc. Company. Facebook saat ini memiliki lebih dari 800 juta pengguna aktif dan nilainya sekitar 41 miliar dolar US Amerika. Demikianlah mahasiswaku kalian materi mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.